warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Darmo, apa kabar nih? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Bersama lagi dengan saya Farali Zenda selaku host pada acara podcast kali ini. Nah, di episode yang pertama sebelumnya kita sudah pernah membahas ya tentang intermittent fasting. Nah, ternyata banyak banget nih antusias dari Sobat Darmo yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Nah, di episode kali ini kita akan jawab satu persatu pertanyaan dari kalian langsung bersama dengan ahlinya yaitu Mbak Indri Hafida, ahli gizi Rumah Sakit Darmo yang akan memberikan penjelasan lebih dalam mengenai intermittent fasting. Halo Sobat Darmo, kembali lagi dengan saya Indri. Semoga pada nggak bosan ya Mbak di sesi kali ini. Ya betul, jangan bosan-bosan ya Sobat Darmo berjumpa dengan kita. Nah, jadi buat kalian yang masih penasaran atau ragu-ragu menjalani pola makan ini, pastikan untuk simak podcast ini sampai selesai, jangan di skip ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini ada dari Kak Siti Mariam. Mbak, saya ini pemula melakukan diet intermittent fasting. Tiap pagi saya tidak pernah sarapan, hanya minum kopi tanpa gula. Dan makan siang jam 12, lalu makan malam jam 7 malam. Setelah itu saya puasa dan kalau lapar saya minum air. Apakah ini sudah benar? Saya juga rutin melakukan olahraga jalan kaki 1 jam sehari. Jadi gimana Mbak Indri? Oke, menarik banget nih pertanyaannya Mbak. Jadi kita perlu lihat lagi di part yang pertama, di materi intermittent fasting yang pertama. Di situ sudah saya jelaskan berapapun jam yang kita terapkan di intermittent fasting, kita tetap harus menerapkan gizi seimbang. Jadi ada pernah dengar 4 sehat 5 sempurna mungkin? Jadi dulu itu ada 4 sehat 5 sempurna tapi sudah dihapuskan oleh Kemenkes, kita ganti dengan tumpeng gizi seimbang. Kita harus menganut itu. Jadi benar defisit kalori, kita menerapkan intermittent fasting tapi tetap harus gizi seimbang, nggak boleh nggak sarapan. Terutama bagi teman-teman yang memiliki riwayat GERD atau MAH ya. Jadi kan pagi itu posisi lambung lagi kosong tuh Mbak. Langsung kita kasih kafein, apalagi kafeinnya juga tanpa gula. Nah itu bisa menimbulkan asam lambung meningkat, berujung sakit perut, dan itu nggak bagus. Jadi kurang tepat ya Kak yang dijalankan. Jadi tetap pagi harus sarapan, kalau mau minum kopi nggak apa-apa, tapi sarapan dulu. Sarapannya harus yang lengkap, mengikuti menu isi piringku, defisit kalori yang penting. Terus minum kopi tanpa gula juga nggak apa-apa. Terus jalan kakinya udah bagus. 1 hari 1 jam ya Mbak ya. Iya, jalan kakinya udah bagus, nggak apa-apa meskipun cuma jalan kaki, bukan yang running atau nge-gym, tapi itu pasti efektif menurunkan berat badan jika dilakukan dengan konsisten. Iya betul. Seperti itu. Dari pertanyaan Kak Siti Mariam tadi menarik banget ya Sobat Darmo ya. Jadi ternyata nggak boleh ya Mbak Indri kalau misalnya kita dalam perut kosong terus kita minum kopi tanpa gula gitu ya Mbak? Iya betul, kurang dianjurkan. Jadi pagi cuma minum kopi tanpa gula, terus makan malamnya tuh langsung jam 7, terus tanpa ada makanan berat lainnya di siang atau sore, terus kalau lapar cuma minum air putih, itu kita bilangnya defisit kalori ekstrim. Nah di part 1 sudah saya jelaskan efek dari defisit kalori ekstrim adalah penurunan berat badannya drastis, sampai ke anemia, terus mudah pingsan, rambut rontok, yang pasti itu intinya nggak sehat gitu Mbak. Jadi tetap harus makan ya. Oke, jadi bisa dipahami ya Sobat Darmo, tetap harus makan atau jangan pernah skip sarapan walaupun itu hanya sedikit gitu ya. Untuk selanjutnya kita lebih ke komen ya Mbak. Ini ada komen dari Kak Yayah Mama. Konsisten intermittent fasting insya Allah nanti disambung puasa Ramadan. Wah, ternyata banyak juga ya Mbak yang menjalani intermittent fasting sebagai persiapan sebelum puasa Ramadan. Termasuk banyak juga sih teman-teman saya dan saya pun juga mulai berlatih, ibaratnya berlatih sebelum puasa Ramadan. Nah, kira-kira Sobat Darmo kalau dipikir-pikir konsepnya memang mirip ya Mbak ya, mirip betul. Dengan intermittent fasting ya. Jadi kalau menurut Mbak Indri gimana? Seperti apa? Oke, baik. Jadi intermittent fasting sama puasa Ramadan itu sama. Seperti saya bilang lagi, di part 1 sudah saya jelaskan kalau itu sama, tapi bedanya di jamnya. Kalau di intermittent fasting itu kita misalkan yang paling aman 14 jam puasa, 10 jam makan, tapi kalau puasa Ramadan kita cuma sekitar 12-13 jam aja. Nah, kalau intermittent fasting kita masih boleh minum, tapi kalau puasa Ramadan kan kita benar-benar nggak boleh minum ya Mbak ya. Iya, nah betul. Itu perbedaannya. Nah, triknya adalah kita dimajuin nih jam sahurnya. Biasanya kan kita sahur di jam 3, imsaknya jam 5. Otomatis kita harus nambah sekitar 1-2 jam maju sahurnya, sekitar jam 2 mulai sahur sampai jam 3. Jadi imsaknya teman-teman yang biasanya IF adalah jam 3. Nah, jam 3 udah mulai nggak makan sama sekali.
Terus boleh tuh bukanya bareng-bareng sama keluarga di jam 6. Nah itu kalau dihitung kurang lebih 14 jam puasa, 10 jam makan. Jadi sama aja kayak kita menjalankan intermittent fasting. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah olahraga. Nah ini tetap harus olahraga, soalnya seperti yang dijelaskan di part 1, kunci untuk menurunkan berat badan yang pertama ada defisit kalori, yang kedua adalah aktivitas fisik atau olahraga. Nah olahraganya ini gimana sih, kan kalau puasa olahraganya gimana sih, kan bakal aus gitu ya Mbak ya. Iya, jadi betul, itu, kita bisa puasanya tetap puasa kayak biasa, terus olahraga di sore hari. Kira-kira jam 3 sampai jam 5 gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang menyiapkan buka puasa di rumah, boleh selesai olahraganya tuh jam 5, terus persiapan jam 5 itu untuk buka puasa, seperti itu. Jadi pas udah habis olahraga, lagi capek-capeknya, butuh minum, ternyata udah beduk, nah itu boleh gitu Mbak. Oke, baik-baik. Jadi buat Sobat Darmo yang menjalani intermittent fasting dan berencana melanjutkan ke puasa Ramadan, sekarang sudah lebih paham ya tentang persamaannya dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya ada komentar lagi nih Mbak, bukan pertanyaan ya, komentar lagi dari Kak @retnoarga yang memberikan testimoni nih Mbak. Alhamdulillah sudah mulai intermittent fasting 32 hari dan sudah turun berat badan 5 kg. Wih, luar biasa sekali ya Sobat Darmo ini. Nah Mbak, kalau melihat progres yang seperti ini ya Mbak ya, turun 5 kg dalam 32 hari, ini apakah termasuk penurunan berat badan yang ideal ya Mbak? Oke, jadi yang dijalankan Kak Retnoarga sebenarnya udah bagus banget sih. Jadi seperti yang kita tahu, penurunan berat badan yang normal adalah 0,5 sampai 1 kg per minggu. Nah, kalau kita hitung 32 hari itu mungkin sekitar 5 minggu, nggak nyampe 5 minggu ya Mbak ya. Iya, Berarti maksimal peningkatannya itu 1 kilo, 1 kilo kita kali 5 minggu, sekitar 5 kilo. Jadi 5 kilo dalam 32 hari itu bagus kok Mbak. Jadi normal, dan nggak akan bikin masalah kesehatan apapun. Sudah bagus Kak, dipertahankan ya. Tadi kan kita sudah membahas ya dan juga sharing pengalaman-pengalaman dari Sobat Darmo serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Darmo di kolom komentar. Tapi saya jadi penasaran nih Mbak, banyak juga orang yang berhasil menurunkan berat badan dengan diet intermittent fasting ini, tapi ada juga yang merasa berat badannya tuh stagnan atau ya segini-segini aja, tidak ada perubahan gitu Mbak. Bahkan naik setelah beberapa waktu. Sebenarnya apa sih Mbak penyebabnya? Oke, baik. Jadi ini memang masalah yang paling banyak dialami sama teman-teman yang lagi menurunkan berat badan ya, terutama dengan IF. Jadi pas misalkan berat badannya 60 kilo nih, terus bulan pertama ini semangat banget, akhirnya berhasil turun 4 kilo, sisa 56 kilo. Nah, pas udah 56 ini kok sebulan turunnya cuma sekilo, cuma 2 kilo. Nah, itu memang permasalahan paling banyak. Yang pertama adalah kita harus evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah evaluasi apakah defisit kalori dan aktivitas fisik itu dilakukan secara konsisten. Seperti yang materi pertama tadi, pertanyaan pertama kita kan kita bahas tentang konsisten. Nah, ini kita evaluasi apakah sudah dilakukan dengan konsisten. Jangan sampai ternyata dalam 7 hari itu menjalankan intermittent fasting, bener sih intermittent fasting, tapi Senin, Selasa, Rabunya defisit kalori sama aktivitas fisik, Kamis, Jumat, Sabtunya enggak. Jadi cuman kayak, oh pas awal aku defisit, ternyata pas akhir-akhir mikirnya defisit, ternyata enggak. Nah itu jelas berat badannya akan stagnan atau berat badannya turunnya cuman sedikit, seperti itu. Oke, yang kedua yang harus kita evaluasi adalah komposisi. Kebanyakan teman-teman tuh kayak pertanyaan pertama, cuman fokus ke ini defisit kalori, makannya harus sedikit gitu. Padahal komposisi juga penting, seperti yang saya jelaskan di part yang pertama, itu komposisinya harus gizi seimbang. Nah, ada yang namanya isi piringku, Mbak. Bisa dilihat itu dari Kementerian Kesehatan, bisa kita teman-teman tuh ngikutin itu. Jadi di isi piringku itu kurang lebih setengahnya itu isinya sayur atau buah, terus seperlimanya isinya karbohidrat, terus sepertiganya isinya protein. Nah, protein ini yang paling penting. Harus sepertiga, nggak boleh kurang dari sepertiga. Kenapa? Soalnya protein ini yang akan membantu untuk membakar lemak. Dia akan meningkatkan massa otot dan akan membantu membakar lemak. Otomatis berat badannya juga ikut turun. Kalau ternyata komposisinya nggak sesuai, proteinnya ternyata lebih rendah, misalkan, itu bakal stagnan. Jadi berat badannya turunnya cuma sedikit. Itu yang harus dievaluasi. Nah, Mbak Indri, berarti isi piringku itu termasuk penyempurnaan konsep dari 4 sehat 5 sempurna ya Mbak?
Iya betul. Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna sangat lama, udah kita ganti sama isi piringku yang tadi sudah saya jelaskan. Terus bahkan isi piringku tuh lebih lengkap lagi Mbak. Dia ngatur kayak aktivitas fisiknya tuh minimal 150 menit per minggu. Terus garam gula lemaknya itu kalau gula 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, lemak 5 sendok makan per hari. Itu diatur, bisa teman-teman terapkan juga meskipun menjalankan IF. Terus juga ada air putih minimal 8 gelas sehari, bahkan mengatur jam tidur kita juga, seperti yang saya jelaskan di part 1, kalau tidur itu kalau nggak 7 jam sehari, dia akan menurunkan sistem metabolisme, jadi penurunan berat badannya nggak akan efektif. Intermittent fastingnya nggak semaksimal itu efeknya, gitu. Oke, yang perlu kita evaluasi yang ketiga adalah teman-teman kebanyakan tidak mengupdate meal plan atau rencana makannya. Jadi pas pertama program intermittent fasting kan teman-teman harus tahu dulu nih berat badannya berapa, terus dihitung defisit kalorinya berapa. Misalkan berat badannya 60, misalkan lagi kebutuhan kalorinya adalah 2.500, terus defisitnya 500, berarti kita menerapkan defisit kalorinya di 2.000 kalori per hari. Nah, ternyata berat badannya turun ke 56 sekitar itu ya Mbak ya. Turun ke 56, otomatis kalorinya juga turun nih, udah nggak 2000 lagi, bisa jadi cuman 1700, 1800. Nah, tapi teman-teman menerapkannya yang di angka 2000 itu otomatis nggak defisit kalori, jadi nggak akan turun lagi berat badannya. Jadi perlu sering-sering diupdate sesuai dengan kondisi. Paling bagus sih idealnya sebulan sekali ya Mbak ya diupdate. Jadi perlu juga ya Mbak ya kita mengupdate diri kita. Jadi kita tahu misalnya kita udah berkurang berapa nih, itu kita sesuaikan juga sama kalori yang kita butuhkan gitu ya Mbak. Iya betul, makanya beberapa program diet terutama intermittent fasting, defisit kalori, mau menurunkan berat badan perlu pendampingan ahli gizi Mbak. Soalnya kalau pendampingan dengan ahli gizi itu akan dipantau setiap bulan, oh ternyata ini ada update nih kondisi komposisi tubuhnya gimana, berarti yang tepat berubah lagi, seperti itu meal plan-nya berubah lagi. Kalau nggak diubah efeknya apa ya, seperti tadi stagnan, berat badannya nggak turun-turun atau turunnya cuma sedikit gitu. Oke, jadi yang keempat adalah evaluasi pengukuran berat badan. Apakah teman-teman sudah melakukan pengukuran yang tepat? Jadi pengukuran berat badan yang tepat itu nggak dilakukan setiap saat. Kan ada teman-teman tuh yang mengukurnya benar-benar baru bangun tidur, habis makan mau pergi tuh diukur, terus nanti kalau berat badannya udah mulai naik dikit dan mereka kok naik sih? Padahal sebenarnya emang berat badan kita selama 1 hari itu fluktuatif Mbak, sekitar 1-2 kilo. Kenapa? Soalnya itu ada makanan yang masuk, ada cairan yang keluar. Nah yang paling tepat untuk kita jadikan tracking di program ini adalah pengukuran baru bangun tidur setelah BAB, belum konsumsi makanan apapun atau belum minum apapun, itu langsung nimbang, itu yang paling akurat. Terus nanti besoknya diukur di jam yang sama, di momen yang sama, itu pasti berat badannya akan turun meskipun cuma beberapa ons gitu. Nah, minggu depannya bisa jadi turunnya bisa 1 kilo atau bahkan setengah kilo seperti itu. Oh gitu, jadi kalau misalnya kita ngukur berat badan ketika masih belum BAB ya Mbak, kita sama aja membawa sampah-sampah atau beban ya Mbak ya, makanya itu kenapa berat gitu ya. Iya betul, meskipun yang kita keluarkan tuh nggak nyampe 1 kilo lah istilahnya, tapi turunnya tuh bisa nyampe sekilo gitu Mbak, jadi lumayan banget. Oke, dari penjelasan Mbak Yudi tadi mungkin saya bisa narik kesimpulan sedikit memasuki bulan suci Ramadan. Jadi bagi Sobat Darmo yang sedang melakukan intermittent fasting, mungkin untuk makan terakhirnya bisa di jam 3 pagi. Jadi ibaratnya imsaknya itu di jam 3 pagi. Dan bagi Sobat Darmo yang ingin melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga ringan bisa di jam 3 sore sampai jam 5 sore ya Mbak Indri ya, sambil menunggu waktu buka puasa. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak ya Mbak Indri atas waktunya dan juga penjelasannya yang sangat luar biasa. Iya, sama-sama Mbak Zenda. Semoga bermanfaat ya untuk Sobat Darmo sekalian. Ya, tentunya sangat bermanfaat sekali ya. Semoga juga bisa membantu Sobat Darmo yang sedang menjalani intermittent fasting agar lebih sehat dan juga tetap semangat tentunya ya. Buat Sobat Darmo yang mungkin masih punya pertanyaan atau masih bingung mengenai intermittent fasting ataupun mau sharing pengalamannya mengenai intermittent fasting, langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi kesehatan lainnya dari podcast Rumah Sakit Darmo. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.